zaman sekarang tuh banyak banget yang oh tiba-tiba suka gunung, oh tiba-tiba suka ini. Betul, FOMO-FOMO-nya banyak. Nggak apa-apa. Kamu mau upload juga nggak apa-apa. Tapi balik lagi yang tadi sama kok kayak brandnya diri kita itu penting. Halo yang marketer, selamat datang di MB Talk, official podcast Departemen Manajemen Pemasaran. Kenalin, aku Vanesha Maharani, mahasiswa Prodi Departemen Manajemen Pemasaran sekaligus host podcast pada pagi hari ini. Nah, di sebelah aku udah ada Mbak Valen. Halo semuanya. Halo Mbak Valen, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Nah, teman-teman, Mbak Valen ini itu adalah fresh graduate dari D4 MP juga. Baru tahun ini ya, Pak? Ya? Iya, betul banget. Udah wisuda? Belum wisuda. Nah, tapi Mbak Valen ini udah punya double job nih, teman-teman. Gen Z double job lagi. Sebagai apa, Mbak? Aku sebagai social media analyst, social media spesialis juga, sama MC. Nah, benar banget. Jadi kalau biasanya orang itu cuma ada satu bidang nih kesukaannya, tapi Mbak Valen ini ada 2 bidang bahkan lebih, yaitu nge-MC dan juga social media analyst gitu ya, Mbak ya. Nah, mungkin aku mau sharing-sharing aja nih sama Mbak, ada beberapa pertanyaan. Dari MC, awalnya tuh dulu MC dulu atau social media dulu nih, Mbak? Oke, jadi aku awal karir itu aku nge-MC. Jadi aku awal nge-MC itu ketika aku SMK kelas 3. Memang awalnya itu dari MC di sekolah, kayak pensi, terus classmate kayak gitu. Terus akhirnya ada pembukaan nih untuk MC Job Fair Kota Malang. Nah, alhamdulillahnya aku lolos di situ ya. Nah, dari situ aku pengen melanjutkan MC ku ini. Nah, setelah itu aku masuk Polinema dan aku bertemu someone ya, seseorang yang mengenalkan aku ke bidang outbound. Betul. Jadi aku di outbound ini sebagai trainer outbound, MC tapi di outbound gitu kan. Nah, ketika itu ada kerjaan, terus aku izin ke pihak kantor buat aku ada sertifikasi pemasaran online. Kebetulan aku anak PMW dulu. Anak PMW berkesempatan untuk sertifikasi pemasaran online gratis dari kampus. Nah, di situ orang-orang jadi tahu nih kalau aku bisa pemasaran digital. Nah, dari situ aku nyoba disuruh megang sosial media. Dari satu provider tadi, provider outbound, megang satu sosial media, terus word of mouth-nya cepet banget ke perusahaan-perusahaan lain. Nah, itu deh aku jadi sekarang megang 3 provider dan 2 tempat wisata di Kota Batu. Oke, ini hebat banget loh teman-teman. Nah, kalau boleh tahu itu otodidak atau ada les kah atau seperti apa gitu? Nah, sebenarnya aku memanfaatkan yang sudah ada di manajemen pemasaran. Jadi alhamdulillahnya manajemen pemasaran ini ketika aku masuk itu perkembangannya luar biasa. Sebenarnya kalau bicara tentang digital marketing, kita itu sangat bisa otodidak. Jadi banyak banget platform yang bisa kita gunain. Tools-toolsnya udah ada banyak banget, tapi aku memanfaatkan yang ada di 4 manajemen pemasaran, pelajaran-pelajarannya. Lalu aku juga belajar dari PMW. Nah, PMW kan juga ada kegiatan sertifikasi pemasaran online, kita belajar banget bareng gitu. Nah, kebetulan juga aku ikut organisasi namanya UKM Sama Mahasiswa. Di sana ada yang namanya seminar pemasarannya digital. Jadi belajar tentang digital pemasaran kayak gitu. Nah, dari situ aku mencoba untuk mengimplementasikan semua hal yang udah aku tahu di satu sosial media. Nah, dari situ awalnya sih sulit ya, karena aku yang awalnya nggak tahu sama sekali tentang outbound, pemasarannya seperti apa, itu sangat sulit. Nah, dari situ ternyata aku lebih oke untuk pemasaran itu di TikTok. Karena kita anak Gen Z banget ya, yang main TikTok banget tiap hari scroll kayak gitu. Nah, aku ketemu keberhasilan untuk masuk di FYP dan untuk konten ini naik semua itu di TikTok. Nah, betul. Jadi ketika di TikTok aku gunain untuk branding, untuk pemasaran online, dan untuk di Instagram aku gunain sebagai portofolionya perusahaan. Kayak gitu. Ya, ini menarik banget sih. Nah, perjalanannya tadi kan dimulai dari MC nih. Ada ini nggak ya waktu awal MC itu ada kejadian lucu atau malah nakutin nih gitu? Kalau lucu banyak banget ya.
mulai dari aku tuh dulu kan job fair Kota Malang. Job fair Kota Malang itu pakai sewek gitu loh. Nah itu tuh waktu itu jari aku itu kayak lepas. Nah di situ dia pintar-pintaran MC. Tangan kanan megang mic kan, tangan kiri harusnya megang cue card. Itu aku nitip ke temanku dulu sambil megangin pelan-pelan, aku selip-selipin aja. Jarinya itu. Betul. Kalau untuk yang hektik banget banyak banget pasti. Kita itu kalau MC itu nggak bisa harus sesuai rundown. Kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan, jadi di situ improve-nya harus banyak banget di situ. Nah awal-awal pasti ketika ada sesuatu yang salah pasti kita belibet. Ya kan, MC itu belibet terus bingung banget harus ngomong apa. Tapi lama-kelamaan kalau bicarain tentang jam terbang ya lama-lama udah bisa mengatasinya kayak gitu. Nah kalau momen awal nih ketika jadi MC terus tiba-tiba terjun ke sosmed itu ceritanya gimana? Nah itu tadi yang aku ceritain di awal. Jadi kalau untuk tiba-tiba terjun ke sosmed, aku itu selalu megang satu prinsip, dimana aku nggak tahu nih cita-citaku apa, aku nggak tahu nanti aku akan menjadi apa. Tapi apa yang hadir di dalam hidupku di depan akan aku ambil, apapun itu. Jadi contoh, aku bisa nih ngomong, aku bisa MC, tapi aku nggak bisa kalau suruh MC Jawa. Ada permintaan, Mbak bisa nggak MC Tedek Sinten? Wah, aku langsung kayak, oh bisa Mbak. Dalam waktu beberapa hari itu aku belajar bahasa Jawa, lihat YouTube, lihat Google dan lain-lain. Sama kayak ketika aku megang digital. Nah dari sana kan tiba-tiba ada yang nawarin, kamu bisa nggak bantuin saya untuk kelola sosial media. Kalau untuk pemasaran word of mouth-nya, pemasaran offline-nya udah aman nih, perusahaan ini udah aman. Tapi kalau untuk digitalnya aku kurang bisa, karena memang orang-orang outbound itu kebanyakan milenial yang sangat mereka itu kalau untuk platform itu kayak meraba-raba gitu loh. Nah kita sebagai anak Gen Z kan yang udah tahu dasarnya kita implementasikan aja. Jadi aku nyoba semua hal waktu itu. Aku nyoba semua hal baru nih ketemu, oh ternyata seperti ini. Berarti yang penting tuh belajar mau dulu. Betul. Belajar. Jadi kalau yang namanya usaha itu bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau itu dulu. Berusaha atau enggak. Betul. Nah kalau boleh tahu skill MC apa sih yang berguna banget untuk sosial media? Kalau skill MC yang pasti paling penting public speaking. Aku itu di outbound sering banget ketika aku bikin konten jarang yang mau jadi talent. Jadi aku mentalentkan diriku sendiri ya. Jadi aku tag sendiri, ngedit sendiri, upload sendiri kayak gitu. Jadi untuk public speaking sama improve-nya itu berguna banget. Gitu. Nah terus cara dari Mbak Valen ini untuk membaca audiens nih, karena secara real time, secara real dan juga di sosial media itu kan pasti beda ya. Betul. Nah itu gimana? Oke, kalau dari sosial media kita dalam membaca audiens itu pastinya dari engagement. Jadi kita upload dulu kontennya, kita lihat permintaannya audiens itu seperti apa, terus yang paling banyak diminati seperti apa, terus hook apa sih yang bisa bikin konten kita itu naik kayak gitu. Nah tapi kalau di real time, kalau ketika aku MC itu yang harus dikuasai benar-benar itu nggak jauh-jauh sama pemasaran. Namanya ada membaca perilaku konsumen. Nah di situ aku ngeliat nih yang namanya MC itu harus punya beberapa plan. Kalau aku mau MC, aku biasanya nyiapin plan A, plan B, plan C kayak gitu kan. Nah ketika aku ngasih ke plan A, oh ternyata tamu nih euforianya nggak ngangkat. Tamu nih kayak aku nggak diperhatikan, aku nggak dapat atensinya dari tamu. Oh berarti aku harus pakai plan B. Ketika plan B nggak berhasil, ya udah pakai plan C kayak gitu. Jadi yang namanya tamu kan beda-beda ya. Jadi lihat dari situnya. Oke. Nah jadi dua hal ini kan beda banget dan juga susah-susah gampang. Betul. Ya. Jadi kita juga pengen tahu nih gimana strategi selanjutnya. Kalau kampanye di sosial media yang paling sukses itu apa? Oke, aku tuh pernah bikin campaign itu namanya Tur Bareng Chandra Sandia di Kota Batu. Nah sebenarnya itu aku itu lihat-lihat dari TikTok. Nah di TikTok itu sekarang meskipun dia bukan provider, terus meskipun dia bukan sebuah travel, tapi ketika perorangan, yuk kita buka bareng kayak open trip tapi bukan dari travel, jadi kayak pribadi gitu loh. Oh kita berangkat bareng ke cobaan mana gitu ya. Nah di situ aku mikir kayak wah bisa nih dipakai ini.
ternyata bisa digunain. Nah dari situ ketika sudah kita laksanain, aku tuh pernah bikin kayak apa ya, trennya Narsis Challenge kayak gitu. Nah Narsis Challenge itu dimana semua konsumen, semua peserta itu aku arahkan untuk upload di sosial media dengan memberikan mention dan hashtag perusahaan aku. Nah ketika itu benar-benar engagementnya tuh naik dan followersnya itu naik secara organik. Jadi nggak pakai ads itu udah naik gitu. Jadi awarenessnya dapat banget. Betul. Sama aku nambahin giveaway kecil. Oh, gitu. Jadi kayak kan aku punya merchandise dari perusahaan. Kalau di situ ada yang menarik itu akan kita message, kita mintain biodata untuk kita kirimin barang. Apalagi itu yang milenial ya. Betul. Jadi kalau bapak seneng banget loh. dapat gitu tuh seneng. Iya. Mereka tuh kalau milenial ya kan alay-alaynya masih Iya, ada. iya. Ketika aku kasih, nanti akan ada hadiah bapak ibu kayak gitu-gitu. Itu pasti mereka itu akan memberikannya bukan hanya 1 atau 2 story, tapi banyak banget story-nya. Berarti kan mereka kan udah antusias ya di situ. Gitu sih. Nah, udah ngomongin enaknya nih. Pernah nggak sih gagal buat konten gitu-gitu? Pernah banget. Konten yang gagal aku bikin itu ketika kita sangat mengikuti tren dari sebuah platform. Contoh di TikTok ada satu tren, besoknya kan ada tren lagi. Aku pernah ngikutin semua tren. Ternyata tren-tren itu belum tentu bisa kita implementasikan di brand kita. Oke. Jadi nggak semua tren itu cocok sama brandnya kita. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, aku tuh pernah bikin penjelasan paket wisata yang banyak banget. Ternyata itu engagementnya nggak naik, itu viewsnya dikit. Karena orang itu butuhnya visual storytelling yang dimana singkat, padat dan jelas gitu. Itu nilai yang harus Betul. kalian tahu tuh. Betul banget. Kalau prioritas ketika membuat konten itu, yang penting tuh dapat engagement dulu atau kontennya bagus dan kreatif dulu. Oke, kalau aku ya, menurut aku dua-duanya penting. Tapi ketika kita benar-benar pemula, waktu itu ini yang aku rasain ya, pengalaman aku waktu itu benar-benar nggak tahu, pemula banget. Aku hanya tahu dari mata kuliah yang ada. Itu aku gunainnya kreativitas dulu. Kontennya kita berbobot dulu. Nah, ketika udah kreativitasnya, dulu itu aku awal tuh pernah gini, aku nggak tahu nih aku harus gimana. Jadi aku bikin 10 konten. 10 konten aku naikin. Aku lihat nih, views mana, engagement mana yang paling naik. Itu yang aku copy. Jadi contoh ada 10 ide, yang naik ada 3 ini akan aku buat ulang dengan tema yang tetap, tapi isinya yang beda. Betul. Jadi isinya yang beda. Nah dari situ kita bisa lihat engagementnya. Baru fokus ke engagement, hitung-hitungannya seperti apa dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, Bapak ini ada tim yang lain atau kalian sendiri? Ada ya. Aduh gila ya Ada tim yang lain ya? Betul. Itu gimana sih cara guiding-nya itu seperti apa sih? Terus mimpin tim yang sebanyak itu gimana? Kalau aku mimpin teman-temanku, timku, itu aku selalu pakai kalender. Jadi ada yang namanya konten kalender, dimana aku bikin kayak konten planning, tapi aku sesuaikan dengan tanggal-tanggalnya. Jadi tanggal ini upload ini, tanggal ini upload ini. Tapi aku tetap gak membatasi teman-temanku untuk improve. Jadi improvisasinya dari mereka itu aku biarin, tapi tetap kita harus ngawasin dengan cara 1 minggu sekali kita bareng-bareng brainstorming, biar konten yang ada itu tetap fresh, tetap konten-konten baru dan bertukar ide sesama teman gitu. Oke. Nah, terus tools yang biasa digunakan apa tuh? Wah, pasti Gen Z tahu banget tools yang utama dalam pembuatan kontennya. Pasti pertama Canva, yang kedua CapCut, ya. Iya. Kita udah nggak usah fokus yang kayak aduh Premiere lah ya. Iya. Aduh, kalau aku ngajarin teman-temanku yang kebanyakan milenial ini pasti CapCut. Kalau mereka betul, CapCut itu udah benar-benar memiliki fitur-fitur yang aplikasi lain itu punya, tapi ada beberapa aplikasi yang nggak punya. Nah, mereka yang aplikasi lain harus nata A, B, C, CapCut itu udah langsung 1 kali klik, ya nggak? Iya. Iya, jadi mudah banget CapCut. CapCut sama Canva ya. Itu yang utama. Kalau untuk
pakainya ya Google Docs tapi biasa. Google Document kayak gitu. Tapi aku biasanya kan aku dulu tuh bikin awal itu bikin template-nya sendiri. Jadi aku selalu gunain template itu sampai sekarang. Biasanya kalau untuk analisisnya aku bisa pakai Google Analytics. Terus untuk kalau misal aku bingung mau pakai konten apa, terus aku mau menentukan target pasar baru, aku pakainya Google Trend. Iya. Google Trend tuh penting banget kalau kita mau bikin target pasar yang baru. Boleh di-spill nggak sih Mbak caranya biar caranya bikin konten itu yang cepat viral? Kalau cepat viral, balik lagi ya, kita harus tahu brandnya kita itu akan FYP di mana, FYP dalam bentuk apa, terus ikonnya akan seperti apa, itu penting banget, itu kontennya. Nah, kalau ngikutin tren-tren viral yang sekarang nggak apa-apa, tapi jangan sampai mengesampingkan brand awareness yang sudah kita bangun. Jadi hooknya itu di awal ngikutin tren nggak apa-apa, tapi setelah itu isi kontennya tetap konten kita seperti biasanya. Terus kalau caranya gabungin event online dan juga event offline dan juga campaign secara online itu gimana? Wah, itu sebenarnya agak rumit ya, tapi kita bisa kombinasiin aja. Jadi ketika offline itu kita juga gunain online sedikit-sedikit, tapi ketika online kita juga memanfaatkan dari offline. Jadi betul, dua-duanya itu saling berkesinambungan, nggak bisa dilepas. Nah, kalau untuk mulai personal branding itu secara offline dulu atau langsung ke sosmed? Nah, bisa gunain sebenarnya dua-duanya bisa. Tapi kita lihat, karena kalau perusahaan kemarin mereka itu brandingnya offline dulu. Jadi mereka itu brandingnya offline dulu, di mana branding mereka di offline itu ketika aku nyebut Chandra Sandi Adventure, orang Batu itu nggak akan ada yang nggak tahu kalau dunia pariwisata ya. Mereka itu udah bisa word of mouth-nya, tapi kalau digitalnya itu yang kurang kayak gitu. Jadi kalau seperti itu ya memang dua-duanya bisa, tapi lihat dulu. Kalau yang ada satu provider yang aku bantu untuk upin, itu memang aku manfaatin online juga. Tapi paling penting juga relasi. Relasi nggak bisa diputus deh. Kalau memang nggak relasi itu gimana? Nah, kenalan. Jadi yang namanya relasi di offline, jadi untuk brand awareness di offline itu kalau memang kita nggak punya relasi, cari, datang aja ke, kalau target pasarmu hotel, datang aja ke hotel-hotel, kenalan sama marketingnya kayak gitu. Tetap, tapi brand awareness tetap dijaga karena kualitas itu penting biar customer itu repeat. Repeat order. Betul, nggak hanya 1 kali 2 kali gitu loh, tapi repeat karena kepercayaan mereka, loyalitas pelanggannya mereka udah ada di kita. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, lebih prioritasin secara organik atau pakai ads? Kalau aku organik. Kenapa organik? Kebanyakan orang itu mengejar angka followers berapa. Tapi yang namanya organik itu penting. Percuma kalau angkanya banyak, tapi interaksinya sedikit. Bisa dilihat ketika brand itu angkanya followersnya banyak, tapi ketika dibuka viewsnya cuma ratusan, puluhan, bahkan like-nya belasan kayak gitu. Itu menurutku kurang. Tapi tetap ads itu penting. Kita imbangin aja. Jadi beberapa kali tetap kita kasih ads. Kalau menurutku untuk awal ya, untuk pertama kali beli followers nggak apa-apa, tapi tetap kualitas dalam konten itu penting, penaikan SEO-nya juga penting, engagement-nya juga penting, biar tetap berkesinambungan secara organik dan ads tadi. Nah, kalau Bang Valen sendiri kan udah banyak bikin konten ya, kayak tadi 10 konten. Nah, menurut Bang Valen tuh ada nggak sih konten yang favorit? Wah, pasti ada ya. Dimana kita itu kalau berlebihan dalam sebuah konten itu gak baik, karena kita juga harus memperhatikan konten-konten yang lain. Kebetulan kan aku memegang 5 tadi ya, kebetulan, tapi kalau untuk pegang sosial media itu aku pegangnya 3. Nah, 2 ini aku pegang content planning. Nah, di situ memang kalau untuk ini tips ya buat teman-teman, kalau kamu megang 5 perusahaan, nggak usah pikir banyak-banyak, ya udah disamain aja semuanya, tinggal diputar.
Biasanya kalau aku fokus kan ada misal nih kita bikin fokusnya 4. Ada knowledge, terus ada Q&A, terus ada apa ya? Intinya yang konten banget, terus ada untuk pemasarannya kayak gitu. Itu kalau misal minggu ini kita fokus di kontennya di perusahaan pertama, perusahaan kedua berarti kita fokus di knowledge-nya kayak gitu loh. Jadi diputar-putar aja tuh. Jadi biar nggak pusing juga ya. Betul. Otak kita sedikit ya sayangnya. Iya. Tapi kan timnya banyak. Gitu. Oke. Terus gimana sih cara ngebuat audiens tuh lebih dekat sama brand? Oke. Kalau untuk lebih mendekatkan audiens dengan brand kita, itu yang paling pertama cara pembuatan konten kita. Kalau lihat dulu target pasarnya ya. Kalau target pasarnya milenial, kita bisa bikin halo semuanya, selamat datang Bapak Ibu, kayak gitu itu bisa. Tapi kalau target kita Gen Z, udah kamu pasti di skip. Jadi lebih ke Hai Dear, hari ini kita bakalan kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke pendekatannya sama pembuatan kontennya. Oke. Terus kalau untuk gimana sih biar kita walaupun tetap ikut tren nih, tapi kan kita bawa nama brand, kita Iya. harus tetap hati-hati. Nah itu pengelolaannya tuh gimana? Nah, kita balik lagi lihat brand awareness-nya dari masing-masing perusahaan. Contoh nih, ada aku megang kan 3 ya sosialnya ya. Yang satu ini kebetulan 3-tiganya berbeda. Yang satu ini outbound-nya tip building banget, kayak motivasi banget. Nah, yang satu ini rock and roll banget, intinya fun aja udah. Nah, yang satu itu mereka fokusnya di fun dan tip building. Tapi yang satu ini sangat dikenal di outbound anaknya. Nah, di sini kita bisa tetap gunain. Jadi kita ikut tren, tapi fokus ke target-target tadi. Jadi icon-iconnya masing-masing itu tetap difokuskan. Nah, ketika aku bikin videonya video remaja, aku upload di yang team building tadi. Nggak bakal ngangkat ya. Oke. Jadi itu harus difokuskan ya. Sama ini perusahaanku itu 3-tiganya itu konten yang naik itu bukan konten-konten yang banyak edit. Oke. Betul. Jadi hanya editnya tuh cuma 1 atau 2, cuma di-cut sama ditambahin musik itu aja. 3-tiganya alhamdulillahnya sama. Betul. Jadi kita nggak susah-susah untuk ngedit yang gimana-gimana enggak. Jadi suara awal, suara awal. Betul. Sama penggunaan hashtag ya. Oke. Jangan terlalu banyak menggunakan hashtag. Kenapa? Harus tetap di icon. Oke. Nah, contoh perusahaan kita itu outbound, jangan sampai melencengnya jauh banget. Nanti engagementnya kita akan berantakan. Oke. Karena kalau TikTok itu perlu mengenal kita itu FYP-nya di bidang apa. Contoh perusahaan A nih, FYP ketika membahas tentang kesenian. Nah, jangan sampai kesenian ini dikasih hashtag yang lain-lain. Nanti untuk ngedeteksi itu susah karena kan namanya TikTok itu punya yang namanya database dari big datanya sebuah pelanggan itu seperti apa. Nah, kalau terlalu banyak itu bakalan susah untuk dibaca. Rancu jadi. Betul. Kalau mau menambahkan hashtag-hashtag tren itu hanya cukup 1 atau 2 aja. Oh, gitu. Contoh yang lagi ngetren banget gitu ya, apa ya? Contoh nih suka-suka kayak gitu. Ya udah pakai suka-suka dan apa. Jangan yang terlalu jauh melencengnya. Itu nanti sulit banget untuk terdetek. Oh, oke, itu jadi ngaruh ke akun kita juga ya? Betul. Nanti akun kita jadi nggak FYP lagi. Oh iya. Oh, oke, ini insight baru sih. Betul. Nah, terus kalau misal nih semua platform tuh dihapus, gimana sih strategi membangun sosmed ini dari nol? Kalau sosmed ini dari nol, pasti kita riset dulu. Riset market itu sangat penting. Yang pertama, kebutuhannya audiens itu seperti apa, keinginannya seperti apa, terus mereka itu suka hal-hal seperti apa. Itu dulu. Nanti kalau kita udah tulis nih ya, udah cari risetnya, kita tulis semua, kita ambil kesimpulannya, kita coba. Nah, kalau memang belum ketemunya masih rancu, nggak apa-apa banget. Jadi langsung aja kayak aku tadi, 10 konten kita buat, baru kita cari. Betul. Oke. Nah, tadi kan kita udah bongkar banyak banget strategi sosmed nih dari Bavalen. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, dan teman-teman juga pasti banyak yang pengen tahu, pengen jadi sosmed spesialis
spesialis juga, konten kreator dan lain sebagainya, karena jurusan kita juga manajemen pemasaran pasti nggak jauh dari hal-hal tersebut gitu. Kita mau kulik nih lebih dalam lagi gimana sih langkah pertama jadi sosmed spesialis tanpa pengalaman. Oke, teman-teman, buat teman-teman semuanya, kalau memang kalian belum berkesempatan untuk membagikan sebuah sosmed, sebuah brand, yang namanya pengalaman itu harus kita ambil. Jadi fokus dulu sama sosial media kalian. Aku paling mikir banyak hal sama sosial media yang isinya itu postingannya nol, terus foto profilnya nggak ada. Itu sangat tidak, rekomen nggak banget. Jadi kalau kamu mau bikin sosial media, jangan hanya gaya-gayaan. Gunain personal branding kalian untuk sosial media kamu. Jadi gimana sih caranya buat bikin-bikin aja konten sendiri, terus perbesar personal branding kalian. Itu bisa buat portofolio kita nanti untuk bisa dimasukin CV untuk pekerjaan. Nah tapi tuh biasanya mau mulai itu gimana tuh? Kadang kan ada yang aku malu, aku nggak pede. Nah itu gimana tuh? Menurut aku ya, anak Gen Z zaman sekarang udah nggak tertutup kok pemikirannya, udah nggak sekolot itu untuk mikir, di anak ini sombong banget, ini pamer banget. Insya Allah udah nggak sekolot itu ya dalam memikirkan sebuah personal branding. Yang namanya personal branding itu bukan untuk sombong ya, tapi untuk memberikan ke orang-orang bahwa ini loh, aku ini sebagai MC, aku ini sebagai social media analyst kayak gitu-gitu. Nah, kesalahan-kesalahan umum yang yang kemungkinan besar tuh dilakukan gitu ketika membangun personal brand itu terlalu banyak mengenalkan. Anak zaman sekarang tuh banyak banget yang tiba-tiba suka gunung, tiba-tiba suka ini. Betul, FOMO-nya banyak. Nggak apa-apa. Kamu mau upload juga nggak apa-apa. Tapi balik lagi yang tadi sama kok kayak brandnya diri kita itu penting. Jadi tetap jangan jauh-jauh melencengnya. Tapi tetap ikonnya kita itu apa, kita itu jadi seorang apa, itu harus tetap soft selling kali. Betul. Soft selling. Karena Gen Z sekarang FOMO-nya banyak ya. Iya. Ada apa dikit FOMO. Betul. Tiba-tiba gunung, tiba-tiba ke pantai, tiba-tiba jadi stand up, tiba-tiba food vlogger. Iya. Susah. Jadi harus fokus di satu bidang aja ya, lebih baik. Fokus di satu bidang, tapi kalau mau update story nggak apa-apa banget. Itu kalau kita mau update story itu sangat nggak apa-apa karena itu menunjukkan bahwa kita produktif. Kita nggak mager-mageran di rumah ya, kayak gitu kan. Kita ada nih. Tapi jangan yang terlalu dibanyakin. Tetap kalau misalnya aku MC, aku juga senang olahraga, aku juga senang gunung atau ke pantai, aku juga senang liburan, aku senang. Tapi MC-nya ya tetap dibanyakin. Jangan yang sampai ada uploadan lagi jogging, tapi dimasukin ke feed gitu ya, ke reels, terus banyak banget kayak gitu. Itu kayak rusak banget. Iya. Jadi ketika orang itu melihat konten kita, bukan di sosial media, ini mbaknya apa sih? Kok semuanya kayak gitu loh. Semua dilakuin. Kalau memang MC. Oke. Terus mungkin ada nggak 3 hal yang harus yang nggak boleh dilakuin ketika membangun hubungan sama brand? Oke. Yang pastinya jaga amanah. Itu penting banget ya. Yang namanya amanah itu sangat menentukan nantinya kamu akan dipakai atau enggak, betul, akan ke kamu lagi atau enggak. Jadi yang namanya perusahaan, lingkungan mereka itu di situ-situ aja. Jadi ketika kita ada salah dikit, pasti mereka akan ngomong ke sini, ngomong ke A, ngomong ke B. Itu kemarin di kamu ya, orangnya akan gimana seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawabnya. Betul. Yang ketiga, tetap menjaga brand yang sudah ada. Kalau misal brand ini brand onboard, ya jangan tiba-tiba upload konten fashion. Oh iya. Jadi harus tetap ya, icon yang kemarin sudah dijaga itu tolong tetap gitu. Nah, gimana sih cara bikin konten yang menarik tapi kita cuma punya HP misalnya, nggak punya kamera gitu. Ini ya, Gen Z sekarang itu banyak banget alasannya. Jadi aku nggak punya kamera. Kalau udah ngomong, aku udah punya HP, tapi HP aku bukan iPhone, gitu ya. Padahal yang namanya bikin
bikin konten itu nggak harus yang gimana-gimana. Kamu penting banget udah kamu punya lighting atau pencahayaan yang cukup. Betul. Nah, ketika pencahayaan yang cukup, nggak punya lighting segede ini nih, ya udah pakai lampu di rumah. Setidaknya jangan gelap. Ketika orang itu melihat konten, ih ini nggak niat nih, pasti langsung skip kan, kayak gitu. Jadi kalau ngomongin sebuah apa ya kebutuhan seperti itu banyak kok caranya. Jangan dibuat alasan. Iya, betul banget. Nah, dari tadi kan udah ngomongin masalah konten ini. Sekarang aku mau nanyain masalah caption. Gimana sih cara bikin caption yang engaging gitu? Oke, kalau aku ya, jangan banyak bertele-tele karena ya balik lagi. Tapi lihat target pasarnya. Misal orang milenial, orang-orang yang apa ya, yang memiliki hal-hal tertentu. Mereka biasanya suka membaca. Itu nggak apa-apa kalau memang suka membaca. Tapi kalau lebih luas lagi untuk target pasarnya, itu yang singkat, padat dan jelas. Contoh, langsung nih harga, nama produk, kualitas, harga. Nah, setelah itu jangan lupa CTA-nya. Jadi call to action-nya itu penting kayak gitu. Jadi yang to the point aja. Tapi kalau aku nih, aku tuh selalu cuman bilang kayak contoh nih aku upload, terus aku kasih caption. Nah, caption aku tuh gak panjang-panjang. Contohnya, off-road di Kota Batu baru rasanya tuh seru banget. Yuk langsung hubungi nomor di bawah ini kayak gitu. Call to action. Betul. Jadi nggak usah banyak-banyak. Toh orang sekarang tuh butuhnya visual storytelling. Jadi jangan yang terlalu banyak menulis. Oke. Nah, terus cara Mbak Valen menghadapi, pasti pernah dong merasa stuck, aku nggak punya ide. Nah, itu gimana? Apalagi banyak brand yang dipegang gitu sama kalian. Kalau aku yang pastinya keluar dari zona nyamanku. Nah, aku itu dikenal orang tuh aku ekstrovert kan. Tapi aku itu jujur aku nggak suka ngerjakan sesuatu di coffee shop, aku nggak suka. Jadi aku sukanya di rumah sendirian. Kebetulan aku di rumah sendirian. Di rumah sendirian di kamar. Jangan ada yang ngajak ngomong aku. Tapi kalau aku udah stuck, aku harus banget keluar. Jadi aku keluar rumah nih sendirian gitu ya. Yaudah keluar aja. Siapa tahu di luar itu ada sebuah insight yang bisa kita gunakan. Terus tanya-tanya orang tuh penting. Kalau udah ngerasa, aku udah bisa, itu salah banget. Jadi bisa jadi orang yang menurut kamu di bawah itu lebih punya kayak gitu loh. Bisa jadi juga yang mereka punya itu nggak kita punya kayak gitu. Jadi tuker aja. Sama tadi kalau udah setup jangan sendirian, kita punya tim. Iya, betul. Jadi kita kumpul aja bareng. Aku harus gimana ya betul. Tadi kan udah bilang 1 minggu sekali brainstorming biar kontennya itu tetap segar kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu pengalaman, pernah nggak sih ada pengalaman dapet job dari konten pribadi? Kalau aku sih belum pernah ya. Tapi sejauh ini aku memanage untuk kontenku sendiri. Nah, karena kan aku nggak hanya menjual brandnya orang, aku harus menjual diriku sendiri sebagai MC. Sebagai MC, sebagai Betul. Jadi kan aku harus memperkenalkan ke orang-orang juga di mana aku sebagai MC. Jadi aku lebih ke untuk pribadi, lebih ke akunku sendiri. Oke. Terus mungkin apa sih pesan buat teman-teman mahasiswa yang nonton yang mau dikenal lewat sosial media? Betul. Oke. Teman-teman semuanya, sekali lagi aku bilang, yang namanya social branding itu penting. Kamu mau dikenal sebagai apa, itu penting. Kamu mau dikenal sebagai food vlogger, boleh. Kamu mau dikenal sebagai pelukis, ya udah, lukisanmu aja di-upload. Kamu mau dikenal sebagai pembuat musik, nggak apa-apa. Kamu mau jadi content creator yang cover-cover lagu, boleh. Yang penting jangan malu. Coba aja dulu. Meskipun nggak punya kamera, nggak punya ini, nggak apa-apa pakai handphone. Yang penting berani dulu. Pasti yang namanya growth itu ada. Jadi dengan berjalannya waktu kita itu tahu harus ngapain. Betul. Jangan sampai kita diem diri. Kalau kita kita sendirian nggak ngapa-ngapain, ya udah itu akan jadi masa depanku nanti. Yang namanya masa depan kan perlu dikejar ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ngomongin personal branding itu tadi, jangan malu-malu atau jangan yang namanya, aduh aku nggak mau aku upload di sini, aduh aku malu aduh aku pengennya kayak gini kayak gitu, enggak, jangan, coba aja semuanya dulu. Atau enggak kalau biasanya tuh anak-anak sekarang bikin akun baru. Betul. Yang nggak semua orang tahu. Pakai second gitu kan.
gitu ya. Itu buat apa? Nggak apa-apa, tapi tetap akun pribadi tadi, akun utama tadi yang diutamakan. betul. Jangan sampai kamu upload terus di second akun tapi akun pribadimu nggak diupload. Terbengkalai. Kayaknya tim-tim ini ngerasa tersindir ya. Teman-teman di belakang kamera udah senyum-senyum Betul, sendiri. merasa tersindir. Oke, terima kasih banyak loh Mbak Valen udah berbagi cerita di MP Talks hari ini. Super duper seru banget. Banyak yang bisa aku ambil dan juga pasti teman-teman mahasiswa semua juga banyak yang bisa dipelajari gitu. Semoga ya. Ya, semoga. Buat kalian para pendengar jangan lupa follow Instagram D4 Manajemen Pemasaran dan juga IG-nya Mbak Valen. Boleh, langsung aja ketik MC_Valen. Tuh, bisa langsung di follow buat tahu konten-kontennya Mbak Valen. Jadi jangan lupa share episode ini ke teman-teman kalian semua. MP Talks, inspirasi pasti, MP satu di hati. Sampai jumpa.